Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kandias dari kelas SI 302. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Selanjutnya, saya akan menampilkan PowerPoint-nya. Di sini terdapat prinsip jaringan komputer, yaitu penjelasan cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Yang kedua ada jenis topologi, penjelasan yaitu dengan cara kerja topologi dasar. Yang ketiga ada jenis physical layer, dan yang keempat ada divisi OSI layer. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu fungsi protokol OSI layer. Yang pertama, yaitu prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer bekerja melalui proses pengiriman bit-bit data dari sumber ke tujuan menggunakan protokol standar untuk memastikan keandalan seperti enkapsulasi data dan pengendalian kesalahan. Data dipecah menjadi paket, dikirim melalui media transmisi, dan sedikit dan dirakit kembali di tujuan dengan mekanisme seperti undressing dan routing. Proses ini melibatkan sinkronisasi bit dalam penyimpanan untuk menghindari tabrakan data. Proses pengiriman data ini melibatkan beberapa tahap penting. Pertama, data dari aplikasi pengguna dienkapsulasi oleh protokol di berbagai lapisan jaringan menjadi paket-paket siap kirim, dan di sisi penerima paket, paket-paket yang diterima akan dicek keutuhannya menggunakan teknik pengendalian kesalahan seperti pemeriksaan paritas atau checksum. Kemudian dirakit kembali menjadi bentuk data asli. Mekanisme addressing dan routing memastikan paket dikirim ke tujuan yang tepat melalui jalur paling efisien. Protokol komunikasi jaringan juga menggunakan proses konfirmasi penerimaan atau acknowledgement dan pengiriman ulang jika diperlukan untuk memastikan reliabilitas datanya. Di sini yaitu pengirim data dikonversi ke sinyal, perangkat mengubah data digital menjadi sinyal. Selanjutnya yaitu media transmisi, sinyal melewati kabel atau nirkabel sebagai jalur pengiriman. Dan yang ketiga ada protokol komunikasi, aturan untuk memastikan data dikirim dengan format kecepatan yang dengan cara yang dipahami oleh perangkat lain. Yang keempat ada penerima, sinyal dikembalikan menjadi data, perangkat tujuan untuk mengubah sinyal kembali ke data asli. Dan yang terakhir ada deteksi dan koneksi error. Jika ada data yang rusak, sistem meminta pengiriman ulang. Jenis dan cara kerja topologi dasar jaringan. Topologi jaringan menentukan pola koneksi fiksi antar node, mempengaruhi performa, skalabilitas, dan biaya. Di sini terdapat topologi yaitu bus, star, ring, dan mesh. Cara kerja bus yaitu semua node sambung ke satu kabel atau backbone, data broadcast ke semua node filter berdasarkan alamat. Dan kelebihannya tribus yaitu murah, mudah tambah node. Kekurangannya itu rentan single point failure atau coalition tinggi saat traffic padat. Selanjutnya ada topologi star. Node cara kerjanya itu node hubung pusat atau data lewat pusat untuk forward ke tujuan. Kelebihannya mudah troubleshoot, scalable, dan kekurangannya dependensi pusat, biaya kabel lebih. Dan topologi yaitu ring. Node cara kerjanya node bentuk loop, data alir satu arah. Kelebihannya efisiensi, bandwidth, no collision. Kekurangannya gagal satu node putus ring, sulit ditambah node baru. Mesh topologinya yaitu saling sambung langsung atau full, partial, multiple path, redundant. Kelebihannya reliable tinggi, fault tolerant. Kelemahannya yaitu mahal kabelnya dan port kompleks instalasinya. Jenis-jenis physical layer sebagai media transmisi data. Jenis physical layer sebagai media transmisi data, bit mentah via media atau guide kabel atau unguided atau wireless media, yaitu UTP atau STP.
deskripsi dan cara kerja kabel tembaga berpilin kurangi crosstalk atau sinyal listrik via RJ45. Kelebihannya murah, mudah install, dan jarak 100 meter. Kekurangannya rentan MEMI atau RFI. Kecepatan max-nya yaitu 10 Gbps. Yang kedua ada media koaksial. Cara kerjanya yaitu inti tembaga ditambah shield. Sinyal broadband via BNC. Kelebihan tahan noise jarak 500 meter. Kekurangannya kaku dan sulit band atau obsolete. Yang ketiga itu fiber optik. Biasanya yang sering dipakai itu fiber optik. Cara kerjanya cahaya laser via serat kaca atau single multimode. Kecepatannya itu 1100 Gbps dan jaraknya itu 100 km. Imun EMI. Kekurangannya itu mahal equipment dan rapuh konektornya. Yang terakhir yaitu wireless. Cara kerjanya itu gelombang radio via antena Wi-Fi atau 802 portnya itu 11. Kelebihannya mobilitas dan no kabel. Kekurangannya interferensi range terbatas dan security rush. Definisi OSI layer dan proses data di setiap layer. Model OSI punya 7 layer abstrak untuk standarisasi komunikasi. Yang pertama physical, yang kedua data link, yang ketiga network, yang keempat transport, yang kelima season, yang keenam presentation, dan yang ketujuh application. Proses data pengirim enkapsulasi atau tambah header, penerima denkapsulasi atau naik layer hapus header. Layer satu yaitu physical, bit ke sinyal listrik atau cahaya. Layer kedua data link, frame, ditambah MAC address, ditambah error check atau CRC. Prosesnya itu access control dan framing. Layer ketiga itu network. Yang keempat ada transport. Yang kelima ada session. Yang keenam ada presentation. Format data yaitu ASCII atau JPEG. Prosesnya itu encryption. Yang ketujuh ada application yaitu user interface atau HTTP. Prosesnya itu service request. Fungsi-fungsi masing-masing protokol di OSI layer. Di sini terdapat physical, terdapat juga data link, lalu network, yaitu contohnya IPv4 atau IPv6. Yang keempat ada transport, yaitu seperti TCP, UDP, dan port numbering. Yang kelima ada session, yaitu RPC, NetBIOS, Session Establishment, Synchronization Recovery. Yang keenam ada presentation yaitu JPEG, MPEG, SSL atau TLS, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu application, itu ada dua yang biasanya TTP dan HTTPS, FTP, SMTP atau DNS. User service seperti web browser dan file transfer. Eh, Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.